Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Fadilah, Stambuk A1J1 18050. Saya salah satu praktikan anatomi fisiologi manusia yang merupakan anggota kelompok 3. Praktikum ini diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Asisten saya sendiri, Kafiran Sahid. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi jantung. Ini adalah gambar yang telah saya gambar. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh manusia. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak di paru-paru pada bagian dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Baik, langsung saja penjelasan mengenai struktur anatomi jantung. Yang pertama, perikardium. Perikardium yaitu jantung yang berada dalam rongga yang berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap bertahan dalam posisinya. Dinding jantung ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. Yang kedua, serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung yang terdiri atas serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Yang ketiga yaitu bilik atau ventrikal. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikal merupakan bagian jantung yang terdiri dari bagian kanan dan bagian kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan tidak berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Yang keempat, katup. Terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup triskupit, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kiri. Yang selanjutnya yaitu katup pulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru dan mengambil oksigen. Kemudian katup mitral, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang selanjutnya yaitu katup aortal, membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima, otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos, berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Pada otot jantung terdapat siklus jantung, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut fase siklus jantung yaitu sistol, yaitu jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel, dan diastol yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Yang keenam yaitu pembuluh darah. Terdapat 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama arteri.
Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri dan otot jantung atau ventrikal dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis, sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian, arteri koroner kiri utama lalu bercabang, membentuk arteri left anterior descending, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arteri left circumflex cabang terdiri dari arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Pada arteri koroner kanal bertugas memasok darah menuju ventrikal kanan, atrium kanan, dan atrioventrikular. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal kanan. Bersama dengan left anterior dan descending, arteri koroner kanan membantu memasok darah menuju sekat jantung. Selanjutnya yaitu vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Yang selanjutnya yaitu kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limfa, dan nutrisi. Baik, itulah hasil penjelasan saya tentang struktur anatomi jantung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.